Sejak 10 tahun terakhir ini, banjir di Jawa Barat begitu sangat parah. Ya, titik-titik banjir di Bekasi, kabupaten kota, di Karawang, bahkan di Bogor. Dan sekarang itu melanda lagi. Bagian dari yang terparah. Ada yang sampai rumah terendam sampai genteng. Ada mobil hanyut terseret. Banyak saudara-saudara kita yang sedang berduka sekarang. Dan ini salah satunya adalah tata ruang yang kacau. Dan Kang Deddy sudah melihat itu dan akan merecovery serta mengatur ulang, ada pergubnya. Untuk jangan sampai sembarangan mencaplok lahan yang mestinya menjadi serapan air. Ini malah dibabat, diganti ke hal-hal yang sifatnya komersial tetapi merugikannya luar biasa. Coba kita cek sama-sama nih. Kang Deddy, ini kita tentunya memantau dan terus memberitakan banjir yang terus terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Tapi mungkin bisa dikasih gambaran juga Kang Deddy, bagaimana evaluasi langsung dari Pemprov? Banjir ini terus berulang bahkan 10 tahun terakhir ini. Hari ini juga salah satu yang terparah. Ya, evaluasinya yang pertama itu kan saya ketika mencalonkan gubernur itu saya sampaikan. Yang pertama akan saya lakukan adalah mengevaluasi tata ruang. Karena tata ruang di Jawa Barat itu sudah kacau. Banyak alih fungsi lahan hutan, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi lahan sawah, alih fungsi lahan rawa, alih fungsi daerah aliran sungai. Semuanya beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan komersial, baik milik perorangan maupun korporasi, kan itu loh. Nah, ini yang terjadi di Jawa Barat sehingga untuk itu nanti hari Selasa di Depok kita akan bersama Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid akan melakukan evaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota secara menyeluruh dengan para bupati wali kota sehingga momentum bencana ini menjadi momentum kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi juga adalah perilaku hidup masyarakat. Sungai mengalami penyempitan, pendangkalan, pembuangan sampah, bangunan yang tidak tertata, ini juga menjadi satu faktor penyebab banjir di Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang lebih mencemaskan adalah daerah-daerah seperti Puncak yang seharusnya menjadi harapan untuk menyimpan air, menangkap air, sekarang juga berubah menjadi daerah komersial. Ciwidey, kalau di Subang Ciater, Pangalengan, semuanya berubah dan ini juga harus segera dibenahi. Untuk pembenahan itu ada 2 hal yang dilakukan. Pertama dalam jangka pendek dari sisi administratif. Hari ini saya akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan alih fungsi. Alih fungsi lahan pertanian, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi lahan kehutanan, alih fungsi daerah resapan air, alih fungsi daerah aliran sungai, alih fungsi mata air. Hari ini akan keluarkan peraturan gubernur sehingga nanti kalau ada yang membuat izin-izin melalui OSS akan terevaluasi melalui peraturan gubernur tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menangani banjir di Bogor, di Karawang, kemudian di Bekasi, di kota Bekasi. Nah, untuk Karawang sejak 4 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan kalau relokasi warga susah. Maka warganya sudah menyepakati akan saya buatkan rumah panggung. Nanti terdesain tingginya 2,5 meter sehingga ketika banjir mereka tetap aman dan mereka nanti sudah adaptif dengan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang untuk daerah Bekasi dan kota Bekasi sesungguhnya proposal perencanaannya sudah ada oleh pemerintah pusat, oleh PUPR beberapa waktu yang lalu, yaitu melalui pelebaran sungai. Nah, pelebaran sungai itu berdasarkan perhitungan memerlukan anggaran 10 triliun. 10 triliun, 5 triliun dalam bentuk bangunannya, melakukan pelebaran sungainya, 5 triliun pembebasan tanah. Namun kegiatan ini mentok karena Pemprov waktu itu tidak menyanggupi. Nah, hari ini saya menginisiasi, hari Jumat kita akan segera merembukan masalah tersebut. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersama-sama Bupati Wali Kota daerah aliran tersebut untuk bersama-sama kita melakukan pembebasan tanah, kita alokasikan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten secara bertahap sehingga nanti pemerintah pusat tinggal membangun daerah aliran sungainya. Kemudian yang berikutnya juga untuk Karawang ada solusi juga yang bisa menurunkan banjirnya yaitu pembangunan bendungan Cibeet. Nah, yang sekarang yang sudah mulai terlaksana adalah bendungan Cijurei.
Mudah-mudahanlah seluruh konsepsi ini bisa berjalan dengan efektif seiring dengan kesadaran warga juga untuk bisa menjaga lingkungan secara bersama. Ya, baik. Tadi Kang Deddy sudah menjelaskan ada banyak langkah-langkah yang tentunya akan dilakukan baik jangka menengah maupun jangka depan, Kang. Hingga saat ini kita memantau masih ada banyak sejumlah daerah-daerah yang terendam banjir. Pantauan dari Kang Deddy sendiri, wilayah mana yang terdampak paling parah dan seperti apa penanganan tercepat yang bisa dilakukan? Ya, kalau yang sekarang paling parah ya Bekasi dan Kota Bekasi. Karena apa? Karena itu di daerah-daerah perumahannya yang mungkin bisa jadi sesungguhnya itu areal tanahnya untuk daerah pesawahan atau daerah rawa dan dekat aliran sungai sehingga banjirnya sampai genting. Itu yang paling parah. Kalau di daerah Kerawang masih relatif menurut saya tidak terlalu berat. Nah, kemudian kalau di daerah Bogor itu kan banyak rumah yang mengalami kerusakan karena yang lebih aneh lagi kan banjirnya terjadi di daerah aliran sungai dan daerahnya hulu gitu. Kan ini problem yang sangat aneh. Puncak kok banjir, Cisarua kok banjir, kan aneh. Nah, tetapi yang paling parah itu adalah di Bekasi dan Kota Bekasi. Dan penanganannya untuk saat ini kan kebutuhan pokoknya yang harus terpenuhi, kebutuhan makan mereka. Tetapi setelah itu kami akan menyiapkan recovery untuk penyelesaian problem lingkungan yang ada di seluruh daerah yang terlanda banjir. Oke, Kang Deddy tadi sempat dijelaskan ini banjir yang melanda Kabupaten Kota Bekasi tentunya tadi disebutkan ya dampak dari kerusakan lingkungan, pembangunan yang tidak terkendali, tata ruang yang juga masih belum teratur. Seperti apa pemantauan dan evaluasi terakhir memang sampai bisa berdampak seperti ini, Kang? Ya, pokoknya kalau saya katakan tata ruangnya kacau. Bagaimana tata ruang tidak kacau? Misalnya sawah diuruk kan kacau. Daerah rawa dibuat pemukiman kan kacau gitu loh. Kemudian daerah hulunya yang seharusnya menjadi kebun teh dirubah menjadi agrowisata. Agrowisatanya isinya bangunan kan kacau. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami penyempitan dan pendangkalan kan kacau. Nah, seluruhnya itu kan, nah izinnya kan sekarang tersentralisasi di pusat. Karena izin tersentralisasi di pusat, pemberi izin kan tidak pernah melihat apa fakta yang ada di lapangan. Yang penting persyaratan administrasi terpenuhi, tata ruangnya memungkinkan, sehingga izinnya keluar. Itu pernah saya alami ketika saya berhenti jadi bupati. Waktu itu saya protes karena ada daerah tebing lereng itu diberikan izin untuk daerah pemukiman. Saya waktu itu protes, tetapi saya katakan protes Bapak nggak bisa karena tata ruangnya memang peruntukannya untuk perumahan. Dan sekarang tidak bisa lagi dicegah di kabupaten lewat penolakan atau rekomendasi dari lingkungan. Nah, sehingga izinnya tetap keluar. Setelah izin keluar apa? Rumahnya longsor. Oke. Nah, termasuk perizinan menurut saya, perizinan OSS ini nanti harus bicara secara bersama lagi melihat seluruh alokasi yang diberikan izin itu apakah walaupun di tata ruangnya dibolehkan, apakah layak nggak dari sisi lingkungan? Ini kan karena bikin tata ruangnya salah. Kang, selain dengan izin tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Deddy, tadi sempat ada juga kritik yang menyebutkan hilangnya ruang terbuka hijau, hutan dan juga sawah ini juga salah satu penyebab banjir terutama di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana pandangan Kang Deddy? Ya itu tata ruangnya harus dirubah. Kalau di tata ruangnya sawah dirubah menjadi peruntukannya untuk pemukiman. Kemudian ruang terbuka hijau dirubah untuk komersial, misalnya untuk ruko, untuk mall. Ya ketika dia ajuin izin, ya izin OSS-nya pasti keluar. Jadi mencegahnya adalah tata ruangnya rubah dikembalikan pada fungsi asalnya. Kalau yang sudah terjadi kan tidak mungkin bisa dikembalikan. Minimal yang tersisa hari ini mari kita sisakan dan mari tata ruangnya kita perbaiki. Daerah-daerah yang akan dibangun sekarang nih, yang itu peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, kembalikan ruang terbuka hijau. Di tata ruangnya jangan untuk industri, di tata ruangnya jangan untuk sarana komersial, bangunan perumahan. Di tata ruangnya bukan untuk sarana perdagangan dan jasa. Gitu loh. Ini harus dikembalikan. Baik. Kang Deddy, dari Bekasi kita juga memantau di Kabupaten Bogor, Kang. Ini juga menyusul terjadinya bencana banjir longsor. Tadi salah satu yang disebutkan Kang Deddy, salah satunya terkait keberadaan bangunan-bangunan di kawasan puncak. Ini seperti apa evaluasi yang bisa diberikan dan mengapa ini ada alih fungsi lahan di kawasan puncak ini bisa menjadi penyebab bencana hidrometeorologis juga di sana?
Begini, coba dicek di rencana kerja PTPN. Di rencana kerja PTPN yang mengelola perkebunan di kawasan perkebunan teh di kawasan puncak itu, terjadi perubahan peruntukan 1.600 hektar areal perkebunan teh, peruntukannya dirubah untuk areal agrowisata. Ya, agrowisata itu semestinya kan ke perkebunan teh. Kemudian masyarakat berwisata di areal perkebunan teh. Sekarang dirubah menjadi bangunan, termasuk pelanggaran dilakukan oleh Pemprov Jabar. Yaitu ada perusahaan ya namanya Jaswita. Jaswita punya kerjasama membangun sarana rekreasi di puncak yang kemarin ada beberapa bangunannya yang roboh. Ini kan kesalahan yang harus kita koreksi. Nah, untuk itu saya hari ini mengeluarkan peraturan gubernur itu agar semuanya dikembalikan ke fungsinya, yaitu fungsi perkebunan. Nah, kemudian di daerah hilirnya di Sungai Cijayanti mengalami pendangkalan akibat pengembangan pemukiman. Jadi banyak pengembang yang ada di aliran Sungai Cijayanti itu membuang tanahnya ke sungai, akhirnya sungainya meluap. Oke. Ini pentingnya kita punya pemimpin yang peka luar biasa terhadap lingkungan. Karena alam itu, Pak, kalau kita baik kepadanya, maka alam pun akan baik kepada kita. Tetapi bila kita jahat kepada alam, tak segan alam pun akan memberikan dampaknya yang sangat luar biasa. Kerusakan kepada kita. Karena alamnya dirusak. Dan itu perlu punya pemimpin, ada pemimpin yang peka luar biasa terhadap alam ini. Yang mestinya menampung air ini kawasan, tiba-tiba dirubah. Bukan hanya di kalangan swastanya yang membuat menjadi komersil. Di pemerintahnya. Itu kan Kang Deddy mengatakan. Ada Pemprov Jawa Barat yang juga melakukan kesalahan. Karena mau membuka. Urusan wisata, urusan duit. Tapi merusak lingkungan, merusak alam. Dampaknya apa? Banjir, longsor. Berarti kan pemerintah kemarin sebelum Kang Deddy Mulyadi tidak punya kepekaan terhadap lingkungan. Karena tidak punya kepekaan terhadap lingkungan, akhirnya lingkungan rusak pun dibiarkan. Bahkan ikut merusak. Kan itu, Pak. Sekali lagi kita doakan. Konsep beliau itu sangat luar biasa. Di dalam melindungi. Ini dalam rangka melindungi kita sebagai orang Jawa Barat. Melindungi alam Jawa Barat. Melindungi udara Jawa Barat. Melindungi hutan Jawa Barat. Datu manfaat nama buat kita-kita kene. Bukan buat orang lain. Dan kalau sudah seperti ini kan siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa mencegah amukan banjir? Ambukan air? Siapa? Siapa yang bisa mencegah amukan tanah? Siapa? Gak ada yang bisa, Pak. Itu di luar kendali manusia. Maka Kang Deddy selalu mengatakan, ini hukum kausalitas. Alam ini harus dijaga. Harus dijaga, benar-benar harus. Ini kawasan ini kawasan ini. Harus benar, karena hukum kausalitas. Suatu yang pasti, ketika alam dirusak, maka akan banjir, maka akan longsor. Pasti akan. Tinggal nunggu durasi aja. Ketika sesuatu yang pasti, cegah dong. Aneh saya. Dan Kang Deddy punya pemikiran itu. Jangan hanya memikirkan keuntungan sesaat. Tidak memikirkan jangka panjang, kerugian yang bahkan bisa lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan sesaat itu. Udahlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.